Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 156 yang berjudul Terima Kasih. Di awal chapter 156 ini, setelah flashback masa lalu Akaza kemarin, pada panel ini sambil memperlihatkan ilustrasi ayah dari Hakuji beserta gurunya dan Koyuki. Di sini Akaza menjelaskan kalau dirinya tidak bisa pergi ke tempat yang sama seperti keluarganya tersebut setelah dirinya mati. Lalu, sambil memperlihatkan Akaza yang masih terdiam saat berhadapan dengan Giyu, di sini Akaza pun mengatakan dalam hatinya kepada Giyu dengan memujinya, dengan mengatakan kerja bagus karena telah membuat dirinya mengingatkan masa lalunya. Dan sambil melihat Giyu, di sini Akaza menjelaskan mengenai karakteristik manusia, yang mana Akaza menganggap kalau manusia itu lembut, rapuh, dan lemah. Mereka mati dengan mudah, mereka hancur dan menghilang dalam kekosongan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian setelah itu, Shin pun langsung memperlihatkan Tanjiro yang bangun kembali setelah sebelumnya pingsan karena tendangan dari Akaza. Di sini, setelah Tanjiro terbangun dari pingsannya, dia pun sangat terkejut saat melihat Akaza yang mencoba kembali menumbuhkan kepalanya. Dan saat kepala Akaza hampir sepenuhnya beregenerasi, Tanjiro pun sangat khawatir karena kepala Akaza yang sudah dipenggalnya bisa beregenerasi kembali. Lalu, saat kepala Akaza hampir sepenuhnya beregenerasi, dia pun langsung mencoba menyerang Giyu dengan serangan penghancur maut mode pemusnahnya. Kemudian, saat Akaza akan melancarkan serangannya, dengan sigap Tanjiro pun langsung bangkit dari tumpukan reruntuhan tembok yang menimpanya untuk mencegah Akaza sambil berteriak kepadanya untuk menyuruhnya berhenti. Kemudian, saat menyadari kalau Tanjiro telah sadar, Akaza pun terkejut karena Tanjiro masih bisa bergerak. Lalu, saat Tanjiro menghampiri Akaza dengan mencoba menyerangnya kembali, di sini Tanjiro pun mengatakan dalam hatinya kalau dirinya akan memenggal kepala Akaza lagi dan lagi. Dan Tanjiro juga yakin mendorong keyakinan dirinya bersama dengan Giyu untuk memenangkan pertarungannya dari Akaza. Kemudian, saat Tanjiro akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba pedang Tanjiro pun terlepas dari genggamannya karena genggamannya sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi, sehingga hal tersebut membuatnya sangat terkejut. Namun, walaupun pedangnya tersebut terlepas, Tanjiro pun tetap berusaha melancarkan serangannya dan mengganti pedangnya dengan kepalan tinjunya. Dan kemudian dengan cepat dan dengan nekat, Tanjiro pun langsung meninju wajah Akaza yang hampir pulih dengan tangan kosongnya. Dan saat Akaza merasakan pukulan Tanjiro tersebut, dia pun langsung terkejut. Dan sesaat setelah dipukul di wajahnya oleh Tanjiro, sambil melihat Tanjiro, dia pun langsung kembali teringat masa lalunya saat dirinya juga dipukul oleh gurunya Keizo saat pertama kali bertemu dirinya. Lalu, setelah mengingat masa lalunya saat dirinya dipukul oleh gurunya akibat pukulan Tanjiro, Akaza pun langsung terdiam. Dan saat itu, dia mengatakan kalau dirinya membenci orang yang lemah. Dan kemudian, di saat yang sama, Shin pun menampilkan flashback saat dua orang anggota dojo tetangga yang sedang menuangkan racun ke dalam sumur yang berada di dalam dojo Soryu milik Akaza dan gurunya. Di sini, sambil mengingat masa-masa itu, Akaza mengatakan kalau orang lemah tidak pernah bertarung secara langsung dan dia meracuni sumurnya. Dan kemudian, Akaza pun terus menghina mereka sebagai orang lemah yang hina. Lalu, setelah itu, sambil memperlihatkan Hakuji yang menyerang membantai anggota dojo yang meracuni sumurnya tersebut, di sini Akaza mengatakan kalau mereka tidak sabaran dan mereka akan langsung mendapat balasan atas perbuatan mereka, yaitu Akaza menganggap kalau balasan tersebut adalah dirinya yang membunuh orang-orang tersebut dengan tinju pelindungnya ini. Kemudian, sambil memperlihatkan flashback saat Akaza diajarkan bela diri Soryu oleh Keizo, gurunya, dan masa lalu saat ayahnya masih hidup, di sini Akaza juga mengatakan kalau dirinya telah menodai jurus Soryu yang berharga milik gurunya, dan dirinya juga tidak bisa memenuhi perkataan terakhir ayahnya.
serta Akaza merasa kalau orang yang seperti itulah yang ingin dirinya bunuh. Lalu setelah scene kembali setelah Akaza dipukul oleh Tanjiro, Tanjiro yang telah memukul Akaza pun langsung dengan cepat berlari ke arah Giyu. Dan pada saat itu Tanjiro mengatakan dalam hatinya kalau situasi dirinya saat ini sangatlah gawat karena pedangnya yang terlepas dari tangannya. Dan selain itu, dirinya juga tidak bisa menghentikan Akaza hanya dengan tinjunya saja. Lalu saat Akaza akan melancarkan serangannya, Tanjiro juga mengatakan kalau Akaza akan menggunakan mode penghancur yang dia gunakan saat melawan Rengoku sebelumnya. Dan masih sambil berlari ke arah Giyu, Tanjiro mengatakan lagi kalau Akaza sudah membuat Giyu masuk ke dalam jangkauan serangannya. Dan karena itulah dirinya berlari untuk mendorong menyelamatkan Giyu dari jangkauan serangan Akaza tersebut. Namun, saat Giyu melihat Tanjiro yang mencoba menolongnya, dia pun berteriak kepadanya untuk menyuruhnya jangan mengkhawatirkannya. Namun hal tersebut pun dihiraukan oleh Tanjiro, dan dia pun langsung mendorong Giyu sambil berlari bersamanya. Lalu, sambil mendorong Giyu saat dirinya akan terjatuh setelah mendorong Giyu, Tanjiro pun melihat Akaza. Dan Akaza sambil mencoba melancarkan serangannya, dia pun tersenyum tulus kepada Tanjiro. Sehingga hal tersebut membuat Tanjiro terkejut dan merasakan ada sesuatu yang telah berubah dari Akaza. Kemudian setelah itu, ternyata sambil tersenyum tulus, Akaza pun melancarkan serangannya hanya untuk membunuh dirinya sendiri. Sehingga serangan tersebut pun menghasilkan ledakan yang cukup besar. Lalu setelah Tanjiro berhasil mendorong Giyu dan terjatuh, Tanjiro pun bangun kembali dan melihat Akaza. Dan saat melihatnya, tubuh Akaza pun sudah sangat hancur akibat serangan tersebut. Dan Tanjiro merasa kalau Akaza telah menggunakan serangannya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun saat Tanjiro melihat lagi, tubuh Akaza yang hancur pun mencoba meregenerasi dirinya kembali. Dan saat Tanjiro menyadarinya, dia pun terkejut dan heran, serta bertanya-tanya mengapa Akaza menyerang dirinya sendiri. Dan saat Tanjiro mengingatnya saat Akaza tersenyum kepadanya, di situ Tanjiro sesaat merasa kalau dirinya mencium rasa terima kasih dari Akaza. Sehingga Tanjiro pun kembali bertanya-tanya lagi mengapa Akaza tersenyum. Lalu setelah itu Tanjiro dan Giyu pun melihat tubuh Akaza yang hancur tersebut berjalan. Dan kemudian tubuh Akaza yang sudah hancur parah pun langsung beregenerasi kembali dengan cepat. Dan di saat yang sama, saat Tanjiro melihat hal tersebut, dia pun berharap agar Akaza tidak beregenerasi kembali. Dan setelah itu, di dalam diri Akaza saat mengingat kembali saat dirinya terpenggal oleh Tanjiro, di sini Akaza mengatakan kalau pertarungannya telah berakhir dan Akaza mengakui kekalahannya karena dirinya sudah kalah tepat saat Tanjiro memenggalnya. Dan saat mengingat Tanjiro yang memenggalnya di udara, Akaza mengatakan lagi kalau pertarungannya begitu jujur dan adil. Serta jurus yang digunakan Tanjiro juga menurut Akaza begitu mengagumkan. Karena Akaza menganggap kalau Tanjiro dapat membaca pergerakan lawan sepenuhnya dan berputar di saat-saat terakhir dan lalu menebasnya sebelum musuhnya menyerang. Dan di sini Akaza juga menganggap kalau semua ini sudah berakhir dan dirinya hanya ingin pergi ke neraka layaknya seorang pria. Lalu setelah itu, saat tubuh Akaza kembali mencoba meregenerasi dirinya sambil berjalan, di sini Tanjiro yang melihatnya pun bingung apa yang akan dilakukan Akaza dengan pergi berjalan. Kemudian saat Tanjiro melihat tubuh Akaza tiba-tiba berhenti berjalan, di sini di alam bawah sadar Akaza, dia pun bertemu dengan ayahnya. Dan saat bertemu, Akaza atau Hakuji pun terkejut dan bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja dan tidak kesakitan. Lalu dengan senyuman ayahnya pun menjawab, mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan berterima kasih kepadanya. Lalu kemudian tubuh Akaza pun tiba-tiba langsung berlutut. Dan saat kembali lagi di alam bawah sadar Akaza, di sini ternyata Hakuji atau Akaza pun berlutut tunduk di hadapan ayahnya sambil menggunakan kimono biru dengan tampilan manusianya. Dan di saat yang sama, Akaza pun meminta maaf kepada ayahnya karena dirinya tidak bisa membenahi dirinya sendiri dan menganggap kalau dirinya tidak berguna.
Lalu kemudian tiba-tiba gurunya Keizo pun menepuk kepala Hakuji atau Akaza. Dia mengatakan kalau semua itu yang dikatakan sebelumnya tidak ada hubungannya, dan mengatakan lagi kepada Akaza kalau tidak peduli Akaza akan menjadi apa, tetapi seorang anak tetaplah seorang anak dan seorang murid tetaplah seorang murid. Dan Keizo juga mengatakan kalau mereka tidak akan mengabaikannya meskipun Hakuji atau Akaza mati, walaupun Keizo menganggap kalau mereka dan dirinya tidak bisa membawa Akaza ke dalam surga. Lalu setelah mendengar semua itu dari gurunya, Akaza pun mengeluarkan air matanya, dan kemudian tiba-tiba rambutnya pun ditarik oleh Muzan, dan Hakuji pun berubah wujud kembali menjadi Akaza. Dan pada saat Muzan menarik rambutnya, dia bertanya kepada Akaza sambil marah, "Bukankah kau menginginkan kekuatan untuk bertambah kuat? Dan apakah kau akan membiarkannya begitu saja di sini?" ucap Muzan kepada Akaza. Dan kemudian Muzan pun memanggilnya lagi sebagai Akaza dengan tatapan marahnya. Dan itu pun membuat pikirannya berubah kembali sehingga Akaza kembali berharap ingin bertambah kuat. Lalu saat tubuhnya yang sedang berlutut hampir kembali pulih, di sini Akaza mengatakan dalam dirinya kalau memangnya kenapa jika dirinya terpenggal. Menang atau kalah itu tidaklah penting. Dan kemudian Akaza pun berniat untuk membunuh semua orang. Dan saat di alam bawah sadarnya, Akaza mengepalkan tangannya dan mengeluarkan semua emosi iblisnya. Dia berkata kalau dirinya masih bisa bertambah kuat dan dirinya harus memegang janjinya. Lalu saat mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Koyuki pun muncul di hadapan Akaza. Dan sambil memegang pipinya, Koyuki pun mengatakan terima kasih kepada Hakuji karena telah melakukan yang terbaik dan menyuruhnya untuk berhenti cukup sampai di sini. Namun tiba-tiba Muzan pun muncul kembali dan memanggil Akaza dengan marahnya. Lalu Akaza yang tidak peduli terhadap Muzan pun tiba-tiba penampilannya pun berubah menjadi Hakuji dan menjadi manusia yang menggunakan baju bela dirinya. Dan kemudian dia pun menangis di pelukan Koyuki. Dan pada saat itu Hakuji pun terus meminta maaf sambil menangis kepadanya karena tidak bisa melindunginya dan tidak ada di sampingnya saat sedang dibutuhkan. Hakuji juga meminta maaf karena dirinya sama sekali tidak bisa menepati satupun janjinya, dan terus meminta maaf kepada Koyuki sambil menangis. Lalu setelah itu, masih sambil memeluk Hakuji, Koyuki pun mengatakan kalau dirinya senang karena Hakuji telah mengingatnya dan semuanya. Dan dirinya juga senang karena Akaza telah menjadi Hakuji yang dulu. Dan sambil menangis, Koyuki pun menyambut kembali Hakuji sebagai suaminya. Dan setelah semua itu, tubuh Akaza yang hampir beregenerasi sepenuhnya pun tiba-tiba berhenti dan perlahan menjadi abu. Lalu Tanjiro pun hanya terdiam saat melihat Akaza yang perlahan menjadi abu sambil berlutut. Dan berikut adalah pembahasan chapter 156 Kimetsu no Yaiba, yaitu akhir dari sang iblis bela diri terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.